membiasakan dirimu untuk menyembah Allah pada ketentuan din yang lurus. Ya. Maka saya ingin pastikan dulu yang pertama kepada Ibu Krido, Ibu, ini mohon maaf saya mesti pastikan dalam Islam tidak boleh ada paksaan ya, supaya syahadatnya nanti murni bersumber dari jiwa pribadi atas keyakinan yang paling dalam. Ibu ada yang paksa masuk Islam? Tidak. Tidak ada ya? Tidak ada yang janjikan apapun? Tidak. Tidak ada, baik. Nih boleh dipegang Randi mic-nya? Baik. Ada yang paksa untuk masuk Islam? Tidak yakin? Kakak misalnya paksa, tidak? Ada jamaah di sini, lihat wajahnya. Tidak ada? Tidak, baik ya. Baik, Bapak Ibu bisa saksikan ya. Ini sudah nampak, jelas, terdengar, sehingga nanti jika ada yang menyoal sedikit pun, nah ini kita bisa menjawab bahwa seluruhnya murni karena keinginan pribadi untuk menemukan kebenaran di dalam Islam. Yang kedua, ini saya mesti pastikan, Ibu mohon izin sebelum bersyahadat dan Adinda Randi, dalam Islam itu ada ketentuan ibadah. Ibadah ini ditetapkan untuk membuktikan komitmen kita dalam berislam. Ada ujian ya dari Tuhan, dari Allah. Pertama untuk membedakan Tuhan dengan makhluk. Bedanya Allah pencipta Tuhan dengan makhluk, maka mesti ada perbedaan mendasar. Di antara pokok perbedaannya adalah yang makhluk menyembah kepada Khalik, hamba menyembah kepada Tuhan. Ya, yang kedua ada komitmen ketika kita mengatakan saya hamba, apa komitmennya? Apa buktinya? Maka nanti dalam Islam diperintahkan untuk ibadah. Ibadah itu puncak esensinya adalah untuk membuktikan penghambaan kita kepada Allah. Ya, jadi ada salat nanti ya, Randi, ada salat barusan kita tunaikan, ada puasa ya, ada lagi misalnya nanti zakat, ada haji. Randi sudah belajar? Sudah, baik. Boleh dipakai mic-nya? Kalau sudah masuk Islam, siap menunaikan salat? Siap ya? Berapa kali dalam sehari? 5 kali. Sudah belajar ya? Baik. Nanti ada puasa Ramadan. Siap? Berapa hari? Berapa hari ya? Sebulan itu lamanya. Baik, siap. Siap ya. Ini Randi asalnya dari Katolik ya? Baik, Ibu juga demikian Bu ya? Di Katolik ya sebelumnya. Baik, kalau sudah siap, saya mohon izin untuk langsung mensyahadatkan Ibu dan putranya. Saya kira satu-satu terlebih dahulu. Saya mohon izin untuk memulai dari Ibu dulu barangkali. Ibu masih terdengar suara saya? Masih Pak. Baik, Ibu nanti bisa ikuti saya dan tidak usah terburu-buru Bu ya. Baik, pelan-pelan saja. Nanti begitu saya berhenti, Ibu bisa ikuti dengan baik. Sudah siap Ibu? Siap. Baik. Bismillah. Bismillahirrahman. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Ashhadu. Allah ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang layak disembah dan dipertuhankan kecuali hanya Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah yang terakhir. Baik, alhamdulillah. Randi siap? Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu alla ilaha
illallah wa ashhadu ikuti saya pelan-pelan wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang layak disembah dan dipertuhankan kecuali hanya Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah yang terakhir. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma inna nas'aluka khaira ma sa'alaka rasuluka al-mustafa nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. نعوذ بك من كل ما استعاذ بك عنه رسولك المصطفى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم تقبل منهما شهادتهما يا رب العالمين ويسر لهما حياتهما واهدهما صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم يا الله اللهم أصلح أحوالهما وأصلح أحوالنا ما يقربنا إلى رضاك يا رب العالمين. ألحقهما مع الصالحين وألحقنا معهما مع الصالحين مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Untuk Ibu Krido dan Mas Yakobus, Mas Randi. Yakobus ini nama baptis ya? Atau bukan? Oh, jadi kalau namanya dikesankan bagian dari satu kepercayaan tertentu, nanti boleh dirubah kemudian dengan nama yang lebih baik ya, sehingga ada terkesan di sini penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau dipertahankan dengan singkatan yang baru boleh ya. Misalnya Yakobus Yahya Khairul Bustami ya. Yahya orang yang aktif. Jadi setelah masuk Islam mesti aktif, semangat ya. Beraktivitasnya semangat, kerjanya semangat, ibadahnya semangat. Khair yang lebih baik. Jadi setelah berislam mesti lebih baik lagi. Ini terambil dari Quran surah ketiga ayat 110. Kuntum khaira ummah. Kalau Yahya Quran surah 19 Maryam ayat 11 sampai 15. Ya Yahya khudil kitaba biquwah. Ya Bustami salah satu seorang ulama yang besar yang punya nilai ketaatan tinggi kepada Allah. Jadi kita berharap mudah-mudahan Adinda Randi ke depan jadi orang yang berilmu lebih baik lagi dan giat insyaallah untuk menjalani kehidupannya. Kalau adul apa Ustaz? Baik Ibu Krido, kami kira semoga Allah muliakan ibu dan keluarga dan mohon ditunjukkan sikap keislaman yang baik ya. Orang Islam lisannya baik, perilakunya baik, dan sekaligus perbuatan baik itu untuk menunjukkan kepada banyak orang sekarang dan juga membuktikan bahwa Islam tidak seperti yang dipersepsikan oleh orang-orang sekarang. Ada sebagian ingin mengesankan Islam itu keras, Islam itu kemudian penuh dengan kebencian, Islam itu kalau disebutkan bom, disebutkan teroris, maka kita buktikan ternyata tidak seperti yang dibayangkan. Dan buktinya di sini setiap pekan orang masuk Islam, sampai ke Belanda, sampai ke Jepang, sampai ke Austria. Ini menunjukkan mustahil orang itu datang ke sini untuk berislam kalau tidak mendapatkan nilai-nilai kebaikan dalam Islam. Dan insyaallah alumni pengajian dari Masjid Al-Ihsan, insyaallah kita akan bimbing untuk menjadi muslim-muslim yang baik, baik itu dalam kehidupan dunia atau sampai menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya kira itu. Ini apa ini? Oh ya, untuk menjadi orang baik ini Randi ya. Ini ada mushaf Al-Quran, mungkin sudah pernah belajar ya. Nah, ini ada buku ini. Nanti Randi kalau mau belajar menghafal Quran atau membaca atau ingin mengenal Al-Quran bisa dari sini ya. Ini Ustaz masukkan ke sini. Insyaallah. Ini apa pakai pita mahar? Bukan. Oh, bukan ternyata Randi. Oh, ini peci ya. Peci nanti ada buat ibadah juga, ada salat. Nih, Ustaz kasihlah buat Randi. Mic-nya Ustaz simpan ya, takutnya dipanggil.
Baik. Ada lagi yang masuk Islam? Cukup? Baik ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, kalau sudah kita kembali melanjutkan kajian kita dalam pembahasan tafsir Al-Quranul Karim, kajian tafsir menggali kedalaman makna Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hari ini saya perkenalkan kitab baru setelah kita mengenal tafsir Al-Quranil Azim, ya, karya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, kemudian juga tafsir Al-Jalalain di pertemuan yang lalu. Sebelumnya, saat ini kita akan perkenalkan at-tafsir al-wasit lil Qur'anil Karim, at-tafsir al-wasit lil Qur'anil Karim. Ya, tafsir wasit itu bisa diartikan pertengahan. Ya, bisa diartikan yang paling stabil. Ya, bisa diartikan yang paling adil, enggak miring kanan, miring kiri. Makanya ada wasit dalam olahraga. Itu dari bahasa Arab. Wasit. Ya, coba pilih wasit supaya enggak miring kanan, miring kiri, ya. Bisa juga diartikan sesuatu yang paling sederhana. Jadi kalau kita diartikan paling sederhana, maksudnya ringkas dan padat. Jadi kalau Anda ingin mengaji, mendapatkan informasi yang ringkas tapi padat, maka bacalah tafsir saya ini. Nah, ini kata pengarangnya. Kalau Anda ingin mendapatkan hal-hal yang pertengahan, tidak ekstrim, tidak juga memacu Anda untuk misalnya berlebihan dalam agama, tidak. Kalau Anda ingin mendapatkan yang pertengahan, ibadahnya diberikan kemudian pendidikan-pendidikan yang pertengahan. Maksudnya sesuai dengan batas kemampuan Anda dalam mengerjakannya. Maka bacalah tafsir ini. Ya, ini adalah tafsir Al-Wasit dikarang oleh Sayyid Muhammad Tantawi. Beliau adalah Syekh Al-Azhar yang sebelumnya, yang lalu. Ya, sebelum Syekh Ahmad Thayyib yang sekarang, Syekh Al-Azhar dijabat oleh Syekh Sayyid Muhammad Tantawi. Alhamdulillah kami mengaji langsung pada orangnya. Jadi saya talaki langsung kepada syekhnya ini. Ya, saya sudah membaca ini dan belajar langsung dari penulisnya, dari syekhnya langsung. Dan alhamdulillah sepulang dari Al-Azhar di Bu'ath, ya, di Madinatul Bu'ath saya belajar, ke Iskandaria saya belajar, pulang dari situ 2006, saya langsung kemudian mendapatkan hadiah kitab tafsirnya 30 juz langsung. Nah, jadi insyaallah ini sanad keilmuannya kuat karena saya langsung belajar dari penulisnya. Kitabnya juga saya dapatkan dan insyaallah kita akan coba sebagian maknanya untuk kita gali pada kesempatan kali ini. Kalau Ibnu Katsir saya nggak belajar pada penulisnya karena beliau sudah dulu, ya, wafatnya sudah lama itu. Kalau saya belajar, Anda akan bertanya siapa saya sesungguhnya. Nah, jadi kalau sama guru-guru yang lain sudah belajar. Saya khatam 3 atau 4 kali Ibnu Katsir itu. Di Indonesia saya belajar beberapa kali, di Tripoli juga saya belajar. Nah, jadi insyaallah kalau sanad-sanad ilmu kita akan turunkan apa yang guru-guru kita sampaikan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Di pertemuan lalu kita telah baca tentang kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ingat harakatnya menggunakan hamzah, ya. Iya. Ada tasydidnya. Iya. Ingat bukan iya. Kalau tidak ada tasydidnya, maka berarti dhau'us syamsi, itu sinar matahari. Ingat ya? Dhau'us syamsi, sinar mentari. Maka kita tambahkan tasydid, ya, dalam bacaan karena dalam bacaannya memang ada tasydidnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini adalah ayat yang kelima di surah Al-Fatihah. Jika Anda ingin dibukakan oleh Allah jenis-jenis kebaikan dalam lingkup kehidupan kita yang luas, baik di rumah tangga, baik di pekerjaan, baik dalam hal rezeki, baik dalam kesehatan, maka pelajarilah surah Al-Fatihah. Bukan sekedar dibaca, karena banyak orang sekarang baca Al-Fatihah dengan mengharapkan terbuka pintu kebaikan, tapi nggak kebuka-buka. Itu persoalannya. Ada orang baca Al-Fatihah dengan harapan yang sakit sembuh, ternyata nggak kunjung sembuh. Ada harapan kemudian rezeki terbuka, nggak kebuka-buka. Ada harapan diterima lamaran, belum ada tanda-tanda gitu kan. Nah, padahal Al-Fatihah udah tiap malam dibacain. Betul? Gitu ya. Baca, nggak muncul-muncul misalnya. Apa penyebabnya? Lamaran kerja belum diterima, prospek belum terbuka. Boleh jadi cara membacanya tidak disertai dengan ilmunya. Cara membacanya tidak disertai dengan mengamalkan isinya. Karena itu terkait berkelindan. Untuk itulah Al-Imam Al-Bukhari ketika membuka kitab beliau di Sahih Al-Bukhari dalam pembahasan Kitabul Iman dari 97 pembahasan, kitab keduanya setelah Bad'ul Wahyi itu Kitabul Iman, dibuka oleh beliau Al-Imanu qaulun wa fi'lun. Iman itu
Itu ada perkataan dan ada pada perbuatan. Bersanding antara perbuatan dengan perkataan itu mesti bersanding beriringan. Jadi kalau Anda cuma berkata saja, tapi tidak mengamalkan, berbuat apa yang dikatakan itu, maka tidak akan keluar kemudian sambungannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imannya nggak ada pancarannya. Di pancaran yang nyambung ke Allah itu iman. Ya bukan sekedar perkataan, di iman yang dilihat. Sedangkan iman itu pekerjaan hati yang dibuktikan lewat perbuatan. Ingat, karena itu ketika iman disebutkan dalam pelajaran akidah kita, al-imanu iqrarum bil lisan wa tasdiqum bil qalbi. Ya? Tasdik pembenarannya di hati, dibuktikannya lewat apa? Diucapkan di lisan, kemudian pemantapannya di hati, dibuktikan kemudian wal amalu bil jawarih, dengan anggota tubuh kita. Nah, itu poinnya. Karena itu ketika Nabi menyebutkan kunci amalan, kuncinya di hati, di sumber iman itu. Masih ingat innamal a'malu bin niat. An Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu qala. Hadis riwayat Abu Hafs Umar bin Khattab, semoga Allah meridai kepada beliau menyampaikan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk kepada kita. Innamal a'mal, innama dalam ilmu nahwu disebut adatul hasri, huruf pembatas. Maksud pembatas itu hukum atau informasi yang disampaikan dalam ayat atau hadis akan diikat dengan kalimat itu saja. Contoh praktek paling gampang misalnya, zakat itu dikeluarkan kepada 8 golongan. Gak boleh keluar dari 8. Nah, kenapa nggak boleh keluar? Karena ayatnya dibuka dengan kata innama. Quran surah 9 ayat ke-60. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum. Kemudian wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. 8. Harus 8 ini aja, nggak boleh keluar dari 8. Zakat hanya boleh disalurkan pada 8 golongan. Ustadz, apakah anak yatim? Kan tidak disebutkan di sini. Apakah dia menerima zakat? Tidak. Kecuali kalau yatim itu masuk di 8 golongan ini. Yatim yang fakir boleh dapat kemudian zakat. Yatim yang miskin boleh dapat bagian dari zakat. Tapi kalaupun yatim tak masuk dalam kategori ini, tak bisa dapat zakat. 8. Kenapa? Karena dibuka dengan kalimat innama. Innama hanya boleh zakat itu dikeluarkan pada golongan berikut. Nah, artikan kembali ke hadis, innamal a'malu binniyat. Amal itu hanya akan dilihat oleh Allah dan diberikan balasannya. Balasan itu bisa jawaban dari doa, bisa pahala. Gini, Anda berdoa nih, ya Allah, mohon mudahkan urusan saya. Ya, ketika Anda berdoa kan perbuatan, amal namanya. Nah, itu hanya akan dijawab oleh Allah bergantung pada niat kita dalam berdoa seperti apa. Tulus nggak? Benar nggak mohon berdoa kepada Allah? Kalau dalam bahasa Al-Qur'annya nanti ada getaran-getaran yang berbeda, nyambung dengan Allah, harapan yang kuat, keinginan yang tajam, seperti di Quran surah ke-7 ayat 205. Wadhkur rabbaka fi nafsika, tadhar fi nafsika tuh. Ya, wadhkur rabbaka, kalau kamu punya masalah, sebut nama Rabbu, minta. Fi nafsika, dan kuatkan dalam jiwamu dengan imanmu. Jangan cuma di lisan. Kalau cuma di lisan, anak kecil pun bisa minta begitu. Ya Allah, aku minta mainan, tapi kan gak nyampe dalam jiwanya. Ya, Anda kalau mau berdoa, bedakan dengan anak-anak kecil, rasakan dalam jiwa, minta yang benar. Hadirkan dalam jiwa kita. Itu yang dimaksud innamal a'mal, sungguh semua perbuatan itu bin niat, kembali kepada niat. Niat itu amalan hati. Inti dari niat itu iman kita. Imannya. Salat juga begitu, bukan dilihat gerakannya. Gerakan mesti benar secara fikih, tapi yang paling menentukan pahala bukan fikihnya, tapi tauhidnya, imannya. Makanya ada orang benar rukun fikihnya, tapi bermasalah niatnya, itu disebut celaka oleh Al-Quran. Ya. Orangnya benar, takbir sampai salam sempurna, cuman yang nggak sempurna amalan hatinya. Begitu dia salat, ada yang salah dalam jiwanya. Yang benar itu kan ibadah, ingin dilihat Allah, namanya ihsan. Anta'budallaha ka'annaka tara, fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ini kuncinya. Di hadis Muslim nomor hadis yang ke-8. Ihsan itu engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan engkau merasakan diawasi oleh Allah, walaupun kau tak mampu melihatnya, tapi yakini engkau dilihat oleh Allah. Jadi orang ibadah itu pengen dilihat Allah, bukan pengen dilihat orang. Ibadah yang ingin dilihat Allah disebut ihsan namanya. Orangnya muhsin. Ibadah yang ingin dilihat oleh orang lain disebut riya namanya. Karena itu ketika ada orang salat yang riya, turun kecaman, fawailul lil musallin, celaka orang salat. Jangan sampai di sini berhenti menafsirkannya, nanti bahaya kalau dipotong. Jangan sholat, oi, celaka. Tidak. Bukan.
Cara memahaminya bukan begitu. Jangan seperti orang liberal cara berpikirnya suka memotong ayat. Tidak, ya. Teruskan ayatnya. Kalau mau dipahami sampai sini, cara berpikirnya begini. Celaka orang sholat, kata Allah. Bayangkan, yang sholat saja berpeluang celaka, apalagi yang enggak sholat. Nah, siapa orang yang celaka itu? Teruskan supaya paham. Ya, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, yang lalai ketika sholat. Tapi lalai ini bukan persoalan kemudian rakaat, bukan ketika imam sujud kemudian bangun, yang makmum masih sujud juga gitu ya, karena ngantuk atau karena yang lain misal, ya, atau karena fikihnya tidak sempurna, takbirnya misalnya nggak sempurna, rukunya kurang lurus, bukan itu persoalannya. Alladzina hum yuraun, yaitu orang yang saat beramal ria, dia pengen dilihat oleh orang lain. Ini yang bermasalah imannya. Ya, sama juga dengan yang tadi. Sedekah, ria, ada disebut sia-sia di Al-Qur'an surah kedua ayat 264, paling kiri sebelah bawah di mushaf. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Hai orang-orang beriman, jangan engkau gugurkan, batalkan semua perbuatan baikmu dengan perbuatan yang merusak atau menghancurkan amalan baikmu itu. Apa contohnya? Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas, seperti orang infak yang ria. Tuh. Infak ria itu dianggap enggak ada nilai oleh Allah. Ya, bukan persoalan jumlahnya. Silakan mau 1 juta, mau 2 juta, mau 3 juta, pilih mana? Infak 1 juta ria atau 1000 enggak ria? 1000 ikhlas atau 100.000 ria, pilih mana? 100.000 ikhlas. Antum tuh, aduh, kalau dunia pilihnya yang ketiga, kalau akhirat pilih paling kecil ya. 100.000 udah bayang koin lagi kan, supaya ikhlas nggak bunyi, wah gitu. Ya, 100.000 ikhlas, tapi kalau pilihan tadi 100.000 tidak ikhlas, ria dia. 100.000 begitu mau dimasukin ini dulu, Pak, ceklik. Nah, begini cara beramal, 100.000 masukin, habis pahalanya, nggak ada nilai. Di uang sudah keluar, tapi nilai nggak ada. Sama dengan orang umrah, orang haji, ria, hati-hati. Makanya saya sering katakan, itu maaf ya Bapak Ibu, sholat ibadah fisik. Jadi bukan harta, pahalanya ada. Ada 10, setiap dikerjakan 10 nilainya. Quran surah 6 ayat 160. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Infak itu ibadah harta. Paling minimal 700. Kenapa ibadah harta lebih tinggi dari fisik? Kalau fisik semua orang bisa kerjakan. Semua orang, bahkan ketika fisik terbatas pun masih bisa disesuaikan. Anda nggak bisa terdiri, duduk, sholat. Nggak bisa duduk, berbaring. Sulit berbaring, bergerak. Sulit bergerak, berkedip tuh. Jadi masih boleh, sepanjang sadar silahkan sampai puncak tertingginya dan pahalanya senilai. Nggak bisa berkedip, kita sholatin. Ya, udah, puncak terakhir kan? Puncak terakhir. Jadi masih ada, tapi kalau harta nggak semua orang ada. Makanya ketika Anda berinfak, pahalanya lebih tinggi dari amalan fisik. Berapa? 700 paling minimal. Apa dalilnya? Quran surah kedua ayat 261, paling kiri sebelah atas. Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Haji menggabungkan harta dan fisik. Mustahil orang haji kalau nggak ada harta. Makanya banyak orang itu haji jual kebunnya, jual tanahnya, ya, nabung dulu untuk berangkat. Nggak cukup dengan amin. Nggak cukup dengan amin. Semoga antum yang belum berangkat insya Allah ya segera berangkat. Tuh, nggak cukup dengan amin. Nabung. Ya, ada nabung, ada persiapan harta dulu. Nyampe sana banyak ibadahnya fisik, tawaf fisik, sa'i fisik, lontar jumroh fisik, mabit fisik di Muna, Muzdalifah, wukuf di Arafah fisik, yang tarawiyah fisik dan harta. Makanya nggak ada balasan yang sesuai antara ini yang menggabungkan fisik dan harta kecuali harus tingkat paling tinggi. Kata Nabi, al-hajjul mabrur laisa lahul jazaa illal jannah. Haji yang mabrur, yang benar itu, yang dilakukan dengan benar, berubah perilakunya jadi baik, maka nggak ada pahala yang setimpal kecuali surga. Makanya jangan sampai tukar surga itu dengan ria. Sekarang banyak yang terjadi. Baru tawaf sudah ria. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Itu banyak Pak Ibu. Silahkan aja cek. Nah, itu kita sayangkan. Jadi
jika Anda ingin mengucapkan kalimat-kalimat dalam Al-Quran, termasuk Al-Fatihah, maka jangan sekedar diucapkan di dalam lisan kita, mesti ada dorongan iman dalam jiwa kita yang mendorong ucapan itu keluar di lisan kita. Kalau benar ucapan ini masuknya lewat iman, isinya dengan iman, maka seketika akan langsung sampai kepada Allah yang maha gaib, yang disambungkan dengan kalimat itu. Iman kan sifatnya gaib, nggak nampak kan, tapi dirasakan. Allah punya sifat gaib, tak nampak sekarang dalam pandangan, tapi terasa semua hasil ciptaannya. Makanya ketika disebutkan kalimat iman pertama dalam Al-Quran, disambungkan dengan kalimat gaib. Al-Baqarah ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Karena itu ketika Anda memohon kepada Allah, mesti dimulai dengan kalimat iman, sambungkan ke lisan, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang bagaimana cara kita mengaktifkan iman itu sehingga dia hadir dalam setiap apa yang ingin kita lakukan dan kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makan pakai iman, minum pakai iman, kerja pakai iman. Nanti saya berikan keterangan ayat dalam Al-Qur'an. Ketika Anda kerjakan karena iman, belum Anda minta, ada yang Allah sudah berikan kepada orang-orang itu. Dan ayatnya banyak dalam Al-Qur'an. Bagaimana caranya? Itu yang akan kita bahas setelah menunaikan salat Isya berjamaah, masih dalam kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.